Kembali lagi di Ngonten Lagi JKT. Kali ini gue membawa teman gue dan teman gue. Katanya lu nggak mau kelihatan. Iya. Ini udah gue potong nih muka lu nih. Oke. Ya segini aja. Jadi kenapa gue bikin video ini karena jadi gini bang. Awalnya itu tadi gue nge-react Flying High-nya JKT48. Ini single baru nih. Single baru ya. Baru banget nih. Single original kedua. Terus di aftertaste-nya gue kayak ngerasa kurang ke-kick gitu loh. Jadi gue butuh orang untuk berdiskusi bareng. Nah jadi gue mau ngajak lo nonton bareng dulu nih. Habis itu gue pengen tanya pendapat lo tentang lagu dan videonya. Gitu. Oke. Lo juga ya aman ya? Oke. Kita mulai dari sekarang? Ya. Yuk. Tebak siapa? Kayaknya telat dong. Azizi. Iya betul. Headsetnya bagus. Itu tuh ada mereknya loh, Marshall. Iya. Dan nggak di blur. Oh iya. Berarti di endorse kan? Mantap ya. Iya. Tapi kan Marshall juga salah satu member di sini. Mantap JKT. Marshall anjing. Marshall. Au amat. Payungnya kayak ada pelangi-pelanginya gitu ya? Payungnya kayak ada pelangi-pelanginya. Ada pelangi-pelanginya gitu. Glitter. Oh iya. Oh gitu. Glitter apa emang ini ya? Emang warna. Iya. Oh iya. Bukan glitter dong. Emang ini ya? Waduh Cika. Kenapa sih setiap Cika kenapa? Nggak bisa dikontrol sama Cika tuh. Nggak bisa diatur tadi? Nggak bisa dikontrol. Oke. Aduh. Ini di pinggir kolam renang ya? Mana kolam renangnya? Tadi kayak ada kolam gitu ya nggak sih? Perasaan lo doang kayaknya. Di pinggiran geladak. Pinggiran enggak, itu lirik lagu. Aduh Marsha. Oke, Penny bagus. Dione. Oh iya ini kolam renang kan bener iya. Nah. Fokus gue bukan ke bawah soalnya. Gracia. Lebih ke iya tadi Gracia betul. Tuh. Payungnya dilempar, mereka lari. Gue 2 kali nonton bagian ini, gue inget satu hal tau nggak? Pocari Sweat. K-pop. Oh iya. Dan overall dari dia juga ada rap-rapnya ya, semi rap gitu nggak sih? Semi rap ya, bernada tapi ngomongnya cepat gitu ya. Semi rap tuh apa? Semi rap, Jadi dia kayak ngomong rap kan, speaking in a song. Cuman tetap bernada, bukan kayak bener ngomong gitu. Wah ini deh. Ini berarti kostum khas Seifukunya apa lagu ini ya? Gitu ya. Kalau tadi kan baju bebas gitu dominan kan. Putih tapi ada warna-warna yang spesifik. Kayaknya 3 member warnanya sama gitu. Oke. Ada oranye, biru, ungu. Biru muda, ungu. Kalau nggak salah ya? Nggak 3 deh. Representatif posisi mungkin. Iya. Oh gitu. Oh iya benar mungkin. Pokoknya kita setiap lihat Cika udah. Setiap ngeliat Cika lebih meleot nih. LYT. Ini K-pop banget. Nah, yang ini nih K-pop banget. Gitu ya. Gue kayaknya melihat beberapa pendapat umum juga ini K-popnya berasa banget gitu. Kenapa ya? Apa karena diproduseri oleh? Bisa jadi kayak gitu kayaknya. Gue rasa sih salah satu pengaruh besarnya si produsernya itu sendiri sih. Karena kan udah dari yang di kick off itu kan dijelasin kalau emang produsernya itu yang nge-produserin BTS. Iya. Kalau nggak salah Rihanna sama Justin Bieber juga. Iya. Jadi makanya popnya lumayan kental juga kan. Itu pengetahuan baru buat saya itu. Gue beneran nggak ngikutin hype-nya, gue nggak ngikutin pengumumannya. Jadi orang di balik MV ini gue juga nggak tahu siapa gitu. Dan fakta bahwa ternyata Senbatsunya cuma 9. Itu gue baru taunya pas gue nonton perdana ini, Pak. Oh. Iya, sumpah gue kagak ngikutin. Yang kemarin pengumuman di Videotron gitu lo nggak dengar kabar? Mungkin gue sempat nonton tapi gue nggak begitu di Panahan ya kalau nggak salah. Iya, di yang pada nobar juga tuh. Lo tau nggak ini di mana? Di Jepang. Central Park. Central. Gue salah.
Oke, jadi begitu. Nah, JKT48 Club Clip. Artinya apakah dia punya sebuah meaning hidden? Ya enggak, temanya aja kan, yang temanya kan pelangi kan, jadi ya udah sama warnanya. Nah, demikian. Gini, gue mau nanya pendapat siapa dulu ya? Terserah. Dari gue dulu berarti ya. Yeah. Gue tuh mikirnya, justru gue mau ngundang kalian supaya kalian beropini. Okay. Mulai dari sebelah kiri gue dulu. Boleh. Gimana? Menurut lu gimana? Kalau kata gue MV-nya ya ini ya. Ini lagu yang apa? Full bahasa Inggris ya ternyata ya. Full English. Nah, full English. Jadi cukup ini ya, cukup nuansa sangat baru gitu. Sangat baru nuansanya, terus juga apa ya? Konsep, kalau pribadi gue ya, konsep yang tadi masing-masing member kayak punya fashionnya masing-masing tuh. Kayak misalnya Azizi pakai jaket baseball, Marsha pakai hoodie kayak gitu kan, tuh kayak apa ya? Senang aja gitu ngeliatnya, kayak emang menarik banget gitu. Emang dari enak dilihat gitu loh. Member-member tuh enak dilihat. Terus juga tentunya jelas ya pasti ada apa? Yang kostum khas MV-nya tadi yang putih, terus ada warna-warna yang beda. Isu-nya itu kan isu ya namanya. Ya, isu-nya. Secara outfit juga variatif ya. Iya, variatifnya tuh apa? Berasa dapat banget. Berarti dari tone dari kostum itu memberikan warnanya juga itu kan bagus sih. Memberikan kesan happy gitu. Nah, ceria. Bener. Sangat. Oke. Dari musiknya? Kalau musiknya ya bener sih kan pop banget, cuman apa bang? Pop banget. Pop ya? Iya. Gue malah cenderung Koreannya tuh makin kesini lebih kental, makin kerasa ya. Jadi iya sih. Ya itu balik lagi karena siapa orang di baliknya sebenarnya. Kalau gue sebenarnya emang rada tipis-tipis denger referensi K-pop, jadi kayak ya sebenarnya kerasa sih, cuman dikit aja kalau di gue ya, karena jarang dengerin K-pop juga mungkin. Gitu. Jadi gitu. Kalau musik ya. Mungkin kemarin gue terlalu kebanyakan WJSN. Iya. Terus ya gitu-gituan. Mungkin gara-gara itu kali ke bawah gue. Ini kalau kita lihat di pengen nih description-nya. Tadi kayak kita nemu mana ya? Produser ya? Agak di bawah. Komposernya Matt Solar. Matt Red sama August Rigo ya, itu yang mana nih? Yang digadang-gadang. Yang dua-duanya sama-sama disebutin di Kick Off setahu gue. Cuma yang gue inget tuh si August Rigo. August Rigo nih siapanya August Rush? Siapanya Ringo Starr? Ringo. Dia referensinya. Itu dia yang bikin MV untuk BTS gitu-gitu. Justin Bieber. Saya ingat gue dia nge-produce dari segi musiknya. Musik ya. Musik. Dan itu salah satu. Kan komposer lagu ya. Yang di ini kan, yang di infoin di Kick Off itu nama-nama ini. Maka tidak heran warna lagunya pun sangat pop sekali. Mengikuti sekarang banget ya. Dan waktu itu juga setelah informasi itu dikasih tahu di Kick Off meeting ya, kita bilang. Nah itu tuh banyak fans juga yang bilang kalau ini akan cenderung ke arah K-pop dari saat info itu dikasih tahu. Banyak yang prediksi gitu ya. Berarti ekspektasinya memang udah ke arah situ ya gitu ya. Jadi kurang inilah kalau kita bilang kurang 48 gitu. Kurang 48. Tadi Mas Rangga juga ngerasa mungkin kurang itu ya. Gak sih? Feel yang paling ke bawah ke gue tuh ini 48-nya benar-benar hilang gitu. Enggak ini ya, enggak masalah gitu ya. Enggak masalah. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Cuma namanya selera, preferensi itu kan kayak ya udah subjektif aja gitu. Kalau buat gue pribadi, gue berasanya mungkin karena emang gue menanti sesuatu yang 48 gitu. Tiba-tiba mereka ngeluarin single yang kayak gini, ini warna yang baru, warna yang beda gitu. Gue tadinya pengen bilang, jelek. Tapi kan kayak terlalu jahat gitu. Bukan jelek karena nggak ada yang jelek kan. Sebenarnya dalam seni itu relatif, betul. Kebetulan memang gue kurang nyantol sama lagu yang tipe begini gitu. Maka ketika gue bilang, gue nggak suka lagunya gitu, salah nggak? Nggak salah. Gue takutnya ntar orang pada bilang, coba lu bikin sendiri bang, bisa? Itu. Lu bikin sendiri kan punya lagu juga kan bang? Ada lagu kan? Malah rencananya gue mau bikin lagu lagi bang. Mau bikin lagu dan tadinya gue berpikir ketika gue nonton MV Flying High gue bisa dapat inspirasi. Nggak taunya orangnya nggak ada.
Siapa ya? Gaby. Oh, Gaby. Iya, lu sosok nggak tahu lu padahal. Iya. Lu pasti salah satu dari yang 700 orang yang retweet kan pasti kan? Betul sekali. Agak kaget saya melihat angkanya tuh kaget. Yang ditargetin 100, yang itu 700. Kok tiba-tiba 700? Mau nggak mau ya bikin ya Bang ya. Bikin. Pasti udah siap dong lagunya dong. Ditagih Pak, saya di kolom komen tuh ditagih. Tinggal pencet publish kalau nggak salah. Iya, ngaco. Iya. Bener-bener kagak ada bayangan gue ini. Aduh. Ini balik lagi ke konten tadi. Iya. Emang dari awal kalau dari gue itu emang ini mau dari lagu, mau dari MV itu emang kelihatan banget warna yang baru gitu. Mungkin kalau misalnya dari segi lagu, emang butuh beberapa kali setel lah baru kayak dapet kliknya di mana. Cuma untuk gue pribadi, produksian MV-nya sih bagus banget. MV-nya bagus. MV-nya bagus benar. Bening gitu ya, menang di segi lokasi. Lokasinya lokasi juga sangat memberikan mendukung, background yang bagus. Terus mereka juga dance-nya bagus, enak dilihat. Ya semuanya lah, kostumnya, color grading-nya juga oke. Gitu. Iya, makanya secara overall produksinya tuh oke banget sih. Oke. Nah, cuma kalau misalnya untuk lagu emang harus berkali-kali nyetel gitu. Iya, jadi kayak biar nemuin selanya enaknya di mana. Iya, balik ke selera, tapi ada ya, mungkin ada juga orang lain yang kayak sekali denger anjir gue langsung suka gitu kan, bisa aja. Ada pasti. Bisa. Pasti ada. Tapi gue juga mungkin mirip sama lu. Ini tipe lagu yang kalau buat gue ini ketika dengar sekali jalan tuh ya udah sambil sembari dinikmatin sambil nyetir aja gitu udah. Kayak kita lagi jalan-jalan ke puncak terus lagunya begini masuk gitu. Cuma bukan untuk yang kayak nyari gimana detail terus wah gila gue suka banget sama lagu ini, nggak nyampe begitu gitu. Kayak kesan yang timbul tuh ya udah sekedar lalu. Yang mana sebenarnya gue jadi berpikir ini kan ini disebut sebagai lagu yang original dan ini kayak keluaran JKT yang kedua gitu loh. Single original yang kedua. Wow, ini menjadi hype yang gede gitu. Apalagi dengan pengumuman ini bakal diproduksi oleh orang Korea gitu. Dan ketika akhirnya lagunya MV-nya rilis, terus aftertaste yang gue rasakan seperti ini, kok gue jadi ngerasanya, tolong bantah gue kalau gue salah. Gue ngerasanya kok ini jadi overhype banget ya. Gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya mungkin tadi bener kata lu sih Bang, sebenarnya emang kayak kita coba malah dibenerin berkaca ke Rhapsody aja. Justru gue minta tolong lawan gue malah bener. Kalau yang Rhapsody masih inget kan? Rhapsody tuh kayak kalau langsung kick ya Rhapsody itu. Rhapsody walaupun unsur 48-nya hilang. Tapi itu tuh selera rakyat banget. Rhapsody itu. Jadi kenanya langsung anjir ini lagu lokal tapi JKT. Karena balik lagi ke siapa yang nge-produce. Laila Manino. Nah, itu kan sangat familiar di masyarakat Indonesia. Jadi itu mungkin dia udah paham pattern yang orang Indonesian pop tuh kayak gimana. Tone untuk lagu Indonesia ya gitu. Makanya lebih mudah nyantol, sangat sopan masuk telinga gitu. Berarti kita bisa langsung narik persepsi bahwa pasar yang diincar beda. Balik lagi, nah ini makanya si Jot ini sekarang tuh purpose dari si single yang ini tuh ke arah segmen yang mana ya? Segmentasinya mau ngincar pasar yang mana gitu. Kalau menurut gua malah ini mereka ya bisa dibilang kan kayak keluar dari zonanya mereka gitu kan. Gue rasa emang mereka mau nge-guide segmen di luar sana yang internasional gitu, lebih familiar di lirik barat, itu produksiannya K-pop. Kan itu kayak kawinannya itu kan, kawinan dua hal itu. Satu. Iya, dari segi bahasa pun juga jadi mereka pakai bahasa Inggris. Iya, ini juga full Inggris kan, jadi kayak mungkin kalau misalnya kayak Bang Rangga dan wata-wata yang lain mungkin ada yang kayak kurang kick pas pertama kali denger gitu. Jadi kayak emang wajar sih, emang nggak langsung kena gitu ya? Selalu kayak gitu nggak sih alaminya kalau ada hal baru pasti nolak dulu kan. Rhapsody enggak? Rhapsody enggak. Somehow kalau buat gue sekali denger Rhapsody itu hal baru loh dari JKT, tapi kayak langsung mungkin karena gue emang orang Indonesia gitu kali ya. Tadi tuh kenapa gue ngomongin Rhapsody tuh gara-gara ini Bang, soalnya waktu itu kan Rhapsody tuh tahun ini apa tahun kemarin gitu ya, belakangan kayak sempat viral di TikTok kan. Jadi kayak dari 2019 sampai 2021 ya kan kayak perlu waktu untuk Rhapsody itu 2020 atau 2019?
Lupa lagi. 19 ya kayaknya ya. Kayaknya. Kenapa tidak googling dulu? Iya, jadi kayak semacam apa ya? Kayak perlu waktu untuk semacam ngomongnya apa? Viral gitu mungkin ya. Kayak diterima oleh semua Bener, 2020. Oh, 2020. Berarti ya sekitar butuh setahun lah ya. Kayak 2020 awal deh. Nah iya, karena mungkin dari viralnya di TikTok, seringnya orang pakai lagu itu kan jadi lambat laun kebiasa. Iya. Ibaratnya kayak inilah, kayak zamannya Despacito. Nah iya benar. Mungkin lu itu nggak familiar banget bahasanya untuk orang banyak kan. Iya. Tapi di tiap tempat karena hype-nya semua lu dengerin, mungkin perlahan lu kayak lu dengerin tiap hari, lu nggak suka tapi kayak lu hafal liriknya gitu di kuping karena kuping ada terus gitu karena belum terbiasa, gue rasa sih gitu. Despacito, Aserehe kalau mungkin zaman gua beda ya Aserehe. Iya. Zaman lu Despacito. Aserehe gua tahu. Oh masih kena gua. Aserehe gua tahu. Tapi itu kan beneran bahasa yang maksudnya asing, tapi sedangkan ini kan English. Ya bahasa internasional gitu. Kalau dari segi bahasanya dan subtitle yang gue baca tuh apa ya? Nggak, gue masih harus mencerna dengan tenses yang dipakai, grammarnya terutama ya. Mereka benar-benar ngambil sesuatu yang simple, malah nggak pakai simple present tense, cuman mereka nyari sesuatu yang simple supaya di grasp oleh masyarakat lebih gampang kali. Sebenarnya kalau gue tanya kalau nih tema lagunya menceritakan tentang apa, lo bisa jawab nggak? Kalau tema tadi kayak tipis-tipis ya menurut gue tuh ini kayak bangkit kembali gitu, iya nggak sih? Flying high gitu kan? Flying kan terbang. Flying high. Iya. Yang sih ada. Gue cari Gue sebenarnya juga rada ini ya, rada listening rada buruk ya. Sejujurnya. Jadi kurang ngeh juga ya liriknya tuh ngomongin apa. Dia bilang I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. We're flying high. Feel like this gone golf. Ini Inggris yang Korea banget. Gimana gue jelasin ya? Gimana dong? Anjir, gue sopot banget. Inggris yang Korea gimana? Enggak, gue barusan ngasal. Ini tuh kan, kalau gue ngelihat dari situs yang begini tiba-tiba ada iklan terus kayak page-nya dibagi 3, selanjutnya terus ada iklan lagi. Ada iklan lagi. Di web JKT belum ada lirik ya? Gue cuma googling sekali terus dapat dari aboutmalang.com. Aboutmalang.com. Ini loh, woke up hella grateful. I woke up hella grateful. Ini gue agak ini bukan kata yang lazim dipakai sih. Woke up hella grateful, hell of grateful gitu kan maksudnya. Oh iya. Intinya adalah bangun merasa bersyukur gitu. Grateful kan. Never let up, stay faithful. Apa maksudnya? Gue agak kurang nangkep ya, cuman jujur nggak tahu juga. Cuman mungkin ketika kita mencari maknanya, malah kita dibikin bingung. Jadi ini tipikal lagu yang ya udah lo nikmatin sambil lo nyanyiin aja. Secara gerakan lidah itu enak kok gitu loh untuk nyanyi tanpa lo harus tahu meaningnya. Oh iya. Meaning secara general ya udah tentang ya lo nikmatin hidup kayaknya gitu deh. Oh iya gitu. Mungkin lo nggak mesti paham betul dari keseluruhan lirik dari beberapa part. Betul. Udah ngegambarin tema besar dari si lagu itu gitu. Iya. Sisanya ya lu tinggal kayak nikmatin dari alunan sepanjang lagu gitu. Kita tinggal nunggu review-review dari YouTuber lainnya yang memang mungkin ingin memberikan pandangan tersendiri yang lebih detail mengenai liriknya sendiri. Untung gue udah nggak ada bedah lagu lagi. Oh iya. Kalau gue masih jalanin bedah lagu nih, gue bedah sampai lirik-liriknya males ngapain? Udahlah nggak usah. Atau ini sebenarnya malah pengen bikin. Sebenarnya ini abisnya bedah lagu nih. Mungkin. Kalau malah ngasih ide sih. Nggak usah lah ngapain. Tapi kalau lu kok ini terakhirnya berarti. Oh iya. Kalau kita konversi pendapat kita dalam bentuk angka, lu mau kasih dari 1 sampai 10 lagu Flying High ini lo kasih angka berapa? 3, 2, 1. Gua 8. Bisa kepisah nggak antara musik sama musiknya? MV? Musik gue 7 kali ya. 7, kalau misalkan 8. MV gue 8,5. Oke. Gua 8 tuh udah musik sama MV. Oke, udah sepaket ya. MV pasti udah dapat nilai bagus ya. Gue lebih fokus kepada musik dan lagunya aja nih gitu. Lu bilang 7, lu bilang 8. Gue bilang 5. Mau apa lu? Overall. Lihat, balik lagi ke selera gitu. Oh iya. Sama juga. Gitu. Nggak, gue cuma menanti orang-orang pada komen aja sih.
lu menilai lagu ini jelek, emang lu bisa bikin yang sama kayak gini, coba lu bikin sendiri gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dia belum tahu aja, dia udah bikin. Iya gitu. Ih apaan sih? Udah bikin dan akan mau bikin. Apa? Lu ngomongin apa nih? Nggak tahu deh, lupa. Aduh. Just finger tips away kok. Enggak bang. Doain aja deh yang baik-baik udah, mudah-mudahan. Semangat bang. Semangat. Jadi, nah gue melempar kembali pertanyaan ini kepada para netizen yang budiman. Apakah kalian suka dengan lagunya? Apakah kalian nonton sampai menit ke 20, detik ke 51? Nah, kalau iya, kalau sampai sini berarti kalian masih nonton kan ya? Siapa tahu ya di tengah-tengah kan dia bubar gitu, kayak ngapain sih bahas apa nih? Klik. Padahal di menit 21 detik berapa ada sesuatu ya bang? Sesuatu seperti gue tampilin muka lu gitu kan? Nah, iya. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan.